Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Afrianto Alvin Jamun, biasa dipanggil Alvin, NPM A1F021048, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B Universitas Bengkulu. Baik, hari ini saya akan melaksanakan praktikum yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Selanjutnya, alat dan bahan dalam melakukan praktikum ini. Yang pertama, botol. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, paku. Yang kelima, korek api. Yang keenam, lakban hitam. Yang ketujuh, gunting. Dan yang terakhir, air secukupnya. Sekarang kita memasuki praktikumnya. Yang pertama, letakkan penggaris di atas botol. Tanda botol dengan spidol pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Yang kedua, panaskan ujung paku yang runcing menggunakan korek api. Di sini saya menggunakan kain lap untuk memegang paku supaya tangan kita tidak kepanasan pada percobaan ini. Disarankan pada saat melakukan percobaan ini, kita harus melakukannya dengan hati-hati karena alat dan bahan yang kita gunakan sudah meledak. Kemudian, lumbangi tanda pada ketinggian 10 cm dan 20 cm dengan memiliki masing-masing diameter 0,5 cm. Yang ketiga, gunting lakban untuk menutupi lubang. Yang kelima, letakkan penggaris di depan botol sejajar dengan bagian bawah botol. 0,5 cm penggaris didekatkan dengan dinding botol. Langkah yang keenam, buka lakban pada ketinggian 10 cm. Amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Di sini saya mendapatkan 20 cm. Catat hasil pada tabel 7.1. Langkah yang ketujuh, tutup lakban
dan isi air kembali pada botol hingga mencapai ketinggian 25 cm. Ulangi hingga mendapatkan 5 hasil pengamatan. Masih dapat hasil yang sama, yaitu 20 cm. Isi kembali air hingga 25 cm. Yang ketiga, masih mendapatkan hasil yang sama, yaitu 20 cm. Yang keempat, masih mendapatkan hasil yang sama, yaitu 20 cm. Isi lagi air hingga 25 cm. Yang terakhir, masih mendapat percobaan pada ketinggian 20 cm. Dari hasil percobaan, saya mendapatkan nilai 14 cm. Dan jangan lupa tutup lapannya kembali dan mengisi air kembali hingga 25 cm. Lakukan percobaan ini hingga mendapat 5 kali pengamatan. Masih mendapatkan hasil yang sama, yaitu 14 cm. Jangan lupa tutup lapannya kembali dan mengisi air kembali hingga 25 cm. Yang ketiga, masih mendapatkan hasil yang sama, yaitu 14 cm. Tutup lapannya kembali dan mengisi airnya kembali hingga 25 cm. Yang keempat, masih mendapatkan hasil yang sama, yaitu 14 cm. Tutup lapannya kembali dan mengisi air kembali hingga 25 cm. Yang kelima, masih mendapatkan hasil yang sama, yaitu 14 cm. Inilah data hasil pengamatan praktikum kita hari ini. Yang pertama, tabel pengamatan 7.1. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ketinggian lubang 10 cm. Kedalaman air 15 cm. Tekanan hidrostatis 1500 Pascal. Jarak panca sesuai rumus Torricelli
24,5 cm. Jarak pancaran terukur 20 cm. Ralat mutlak 0 cm. Ralat nisbi 0%. Ketelitian 100%. Yang kedua, tabel pengamatan 7.2. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ketinggian lubang 20 cm. Kedalaman air 5 cm. Tekanan hidrostatis 500 Pascal. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli 20 cm. Jarak pancaran terukur 14 cm. Ralat mutlak 0 cm. Ralat nisbi 0%. Ketelitian 100%. Rumus perhitungan kedalaman air, H2 atau M. Kedalaman air sama dengan ketinggian air dikurang ketinggian lubang. Pada tabel pengamatan 7.1, diketahui HO sama dengan 25 cm, H1 sama dengan 10 cm, ditanya H2. H2 sama dengan HO kurang H1, H2 sama dengan 25 cm kurang 10 cm, H2 sama dengan 15 cm. Pada tabel pengamatan 7.2, diketahui HO sama dengan 25 cm, H1 sama dengan 20 cm. Ditanya H2. H2 sama dengan HO kurang H1, H2 sama dengan 25 cm kurang 20 cm, H2 sama dengan 5. Rumus perhitungan tekanan hidrostatis. P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan oleh zat cair, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman posisi benda diukur dari permukaan zat cair. Pada tabel pengamatan 7.1, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H2 sama dengan 15 cm, dibawa ke meter menjadi 0,15 meter, ditanya P. P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan 1000 kali 10 kali 0,15. Jadi, hasil P sama dengan 1500 Pascal. Pada tabel pengamatan 7.2, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H2 sama dengan 5 cm dibawa ke meter menjadi 0,5 meter, ditanya P. P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan 1000 kali 10 kali 0,5 meter. Jadi hasil P sama dengan 500 Pascal. Rumus perhitungan jarak pancaran sesuai rumus Torricelli. X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, di mana X adalah jarak pancaran, H1 adalah ketinggian lubang, H2 adalah kedalaman air. Pada tabel pengamatan 7.1, diketahui H1 sama dengan 10 cm, H2 sama dengan 15 cm. Ditanya X. X sama dengan 2 akar H1 kali H2. X sama dengan 2 akar 10 kali 15. X sama dengan 2 akar 150 cm. Jadi, hasil X sama dengan 24,5 cm. Pada tabel pengamatan 7.2, diketahui H1 sama dengan 20 cm, H2 5 cm, ditanya X. X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. X sama dengan akar 20 kali 5. X sama dengan 2 akar 100 cm. Jadi hasil X sama dengan 20 cm. Ralat pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.1. Data X mendapatkan hasil 20 cm. X kurang X bar mendapatkan hasil 0. X kurang X bar kuadrat mendapatkan hasil 0 cm.
Jadi, sigma xn sama dengan 100 cm. X bar sama dengan sigma xn per n sama dengan 100 per 5 sama dengan 20 cm. Sigma x kurang x bar mendapatkan hasil 0 cm. Sigma x kurang x bar kuadrat mendapatkan hasil 0 cm. Ralat mutlak delta x. Delta x sama dengan akar sigma x kurang x bar kuadrat per n kali n kurang 1. Delta x sama dengan akar 0 per 5 kali 5 kurang 1. Delta x sama dengan akar 0 per 20. Delta x sama dengan akar 0, jadi hasil delta x sama dengan 0 cm. Ralat nisbi. Delta L. Delta L sama dengan delta x per x bar dikali 100%. Delta L sama dengan 0 cm per 20 cm dikali 100%. Sentimeter dicoret menjadi delta L sama dengan 0%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L. K sama dengan 100% kurang 0%. Jadi hasil K sama dengan 100%. Dasta hasil pengukuran. Untuk X tambah delta X, yang pertama 20 tambah 0 sama dengan 20 cm. Yang kedua 20 tambah 0 sama dengan 20 cm. Yang ketiga 20 tambah 0 sama dengan 20 cm. Yang keempat 20 tambah 0 sama dengan 20 cm. Yang kelima 20 tambah 0 sama dengan 20 cm. Untuk X dikurang delta X. Yang pertama 20 kurang 0 sama dengan 0 cm. Yang kedua 20 kurang 0 sama dengan 0 cm. Yang ketiga 20 kurang 0 sama dengan 0 cm. Yang keempat 20 kurang 0 sama dengan 0 cm. Yang kelima 20 kurang 0 sama dengan 0 cm. Ralat jarak pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.2. Data X. Data X mendapatkan hasil 14 cm. X kurang X bar mendapatkan hasil 0 cm. X kurang X bar kuadrat mendapatkan hasil 0 cm. Sigma xn sama dengan 70 cm. X bar sama dengan sigma xn per n sama dengan 70 per 5 cm. Maka didapatkan hasil X bar sama dengan 14 cm. Sigma x kurang X bar sama dengan 0 cm. Sigma x kurang X bar kuadrat sama dengan 0 cm. Ralat mutlak delta x. Delta x sama dengan akar dari sigma x kurang X bar kuadrat per n kali n kurang 1. Delta x sama dengan akar dari 0 per 5 kali 5 kurang 1. Delta x akar dari 0 per 20. Delta x akar dari 0 cm. Jadi hasil akhirnya delta x sama dengan 0 cm. Ralat nisbi delta L. Delta L sama dengan delta L per X bar dikali 100%. Delta L 0 cm per 17 cm kali 100%. Meter habis dicoret, cm habis dicoret menjadi delta L sama dengan 0%. Data hasil pengukuran. Untuk X tambah delta X, 14 tambah 0 sama dengan 14 cm. 14 tambah 0 sama dengan 14 cm. Yang ketiga 14 tambah 0 sama dengan 14 cm. Yang keempat 14 tambah 0 sama dengan 14 cm. Yang kelima 14 tambah 0 sama dengan 14 cm. Untuk delta X
Untuk X kurang delta X, 14 dikurang 0 sama dengan 0 cm, 14 dikurang 0 sama dengan 0 cm, 14 dikurang 0 sama dengan 0 cm, 14 dikurang 0 sama dengan 0 cm. Pembahasan. Teorema Torricelli adalah salah satu teori yang ditemukan oleh Torricelli. Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Teorema ini hanya berlaku jika ujung terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih merenggang karena gaya interaksi antara partikelnya lemah. Gas juga merupakan fluida yang interaksi antara partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Fluida dapat ditinjau sebagai sistem partikel dan kita dapat menelaah sifatnya dengan menggunakan konsep mekanika partikel. Fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Apabila fluida mengalami gaya geser, maka akan siap untuk mengalir. Jika kita mengamati fluida dinamis, misalnya pada semprotan parfum. Air adalah salah satu bentuk zat cair yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Air memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Air memiliki sifat-sifat, antara lain adalah mengikuti bentuk wadahnya, berpindah dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan air juga memiliki tekanan. Tekanan yang terjadi di bawah air dinamakan tekanan hidrostatis. Rumus dari tekanan hidrostatis, pH sama dengan P rho kali G kali H. Keterangan pH adalah tekanan hidrostatis, rho adalah massa jenis zat, G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi. Besaran mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama, massa jenis zat cair. Jika massa jenis suatu zat cair makin besar, massa jenis, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Misalnya, ada 3 jenis zat cair, yaitu air, minyak, dan larutan garam yang dimasukkan ke 3 wadah yang terpisah. Saat kita menunjukkan titik dengan kedalaman yang sama masing-masing cairan, maka efeknya akan berbeda. Tekanan hidrostatis pada titik larutan garam akan lebih besar daripada air biasa. Sementara, tekanan hidrostatis air akan lebih besar dibandingkan minyak. Yang kedua, kedalaman zat cair. Kedalaman zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Misalnya, pada sebuah wadah diberi 3 lubang yang posisi ketinggiannya berbeda. Jarak pancaran air pada titik atau lubang yang paling bawah akan lebih jauh daripada titik yang berada di sisi atasnya. Hal tersebut dikarenakan lubang yang paling bawah mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar dibandingkan 2 titik lain yang percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi juga dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan masalah jenis zat cair, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair. Dan inilah grafik hubungan kedalaman air H2 terhadap tekanan hidrostatis. Pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2, yaitu perbandingan lurus, di mana semakin besar kedalaman air, semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Dan pada grafik yang kedua, bisa dilihat bahwa hubungan ketinggian lubang terhadap pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2 yaitu perbandingan terbalik, di mana semakin besar ketinggian lubang maka pancaran yang terukur semakin pendek. Hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema
Torricelli pada praktikum tangki bocor. Dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kita dapat gunakan untuk menghitung kecepatan air yang keluar dari tangki bocor pada percobaan teorema Torricelli. Kesimpulan mengenai percobaan Torricelli pada tangki bocor. Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian h. Teorema ini hanya berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampangan wadah. V sama dengan akar 2 kali G kali H. Ketinggian lubang air lebih kecil dari tabel pengamatan 7.1. Jarak pancarannya, di mana jika ketinggian air semakin pendek atau kecil, maka semakin panjang pancaran airnya. Tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi. Tangki air diletakkan lebih tinggi agar memperderas aliran air karena dipengaruhi oleh medan gravitasi di tempat itu. Kesimpulan. Cara mengukur kecepatan air yang keluar dari botol dengan cara menghitungkan ketinggian lubang, lalu dimasukkan ke dalam rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. Setelah itu kita akan mendapatkan kecepatan air yang keluar dari tiap-tiap lubang. Air yang keluar dari lubang memiliki kecepatan yang sama dengan kelajuan yang jatuh sampai ke permukaan. Baiklah, itulah hasil praktikum kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian kita semua.